Selamat pagi, siang, sore bagi kita semua. Harus dipahami, pemikiran adalah salah satu yang dimiliki oleh manusia di mana kontrolnya sendiri kita tidak bisa pegang. Pemikiran akan membuat kita bisa berasumsi dengan tindakan orang lain. Bahkan tidak jarang asumsi itu sendiri salah. Tidak seperti yang orang perbuat. Beropini atau mengeluarkan pendapat itu sebenarnya hal yang wajar. Tetapi, apakah opini kita itu akan menggiring kepada orang-orang untuk bisa hidup lebih baik apa tidak? Karena banyak orang beropini justru membuat orang lain tersesat, terjatuh. Battle integrity dalam konteks berteologi saat ini mau belajar bagaimana menciptakan, bagaimana melahirkan, bagaimana bisa menuntun seseorang untuk beriman, untuk bijak, dan akhirnya mampu berkarya. Kenapa berkarya itu saya taruhkan pada tujuan akhir? Karena tidak semua yang namanya hasil itu adalah karya. Tidak semua. Seseorang itu bisa berkarya kalau dia bijak lebih dahulu. Seseorang itu akan bisa dan mampu menjadi pribadi yang bijak dan menghasilkan karya yang baik kalau dia beriman. Jadi beriman, bijak, dan berkarya. Inilah yang menjadi satu mimpi kecil bagi Battle Integrity dalam menjalani kehidupan yang Sang Khalik berikan bagi saya. Berteologi adalah sebenarnya bagaimana memberi reaksi nyata terhadap hubungan relasi antara kita sebagai ciptaan dengan Sang Pencipta, di mana kita melihat feedback dari apa yang kita perbuat baik secara sosial, budaya, dan ekonomi. Seharusnya seorang teolog itu bukan hanya berkata-kata, tapi mampu memberikan kontribusi nyata untuk lingkungannya. Battle integrity lahir dari satu pemikiran. Bagaimana bisa membantu, bagaimana bisa menciptakan seorang generasi yang memiliki iman, seorang generasi yang memiliki sebuah kebijakan dalam menghasilkan karya. Kenapa saya berkata kebijakan? Karena karya kita itu sendiri harus membuat lingkungan kita nyaman. Karya kita itu sendiri harus bijak dalam menyikapi apa yang akan terjadi nantinya. Sehingga karya itu bukan hanya karya-karya yang nanti bisa usang dimakan oleh zaman, bukan hanya karya-karya yang tidak bermanfaat selamanya, tapi sebuah karya yang berkesinambungan. Yayasan Battle Integrity sudah ada kurang lebih 5 tahun. Dan saat ini melayani sekolah dasar dan juga taman kanak-kanak. Banyak orang beropini, banyak orang berkata-kata, berpikir, dan mungkin menjustifikasi apa yang diperbuat oleh Yayasan Battle Integrity adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar. Karena mereka berpikir, di zaman seperti ini memberikan pendidikan gratis, apakah itu sesuatu yang relevan begitu? Sekali lagi saudara, berpikir itu bisa, beropini itu bisa, tapi mampukah kita memahami apa yang terkandung dari sebuah opini yang kita perbuat?
Mampukah kita memahami dari dasar opini kita terhadap pekerjaan orang lain? Ini yang terpenting. Naik turun, proses demi proses yang dihadapi oleh Bethel Integrity, itu semua karena sebuah karya, itu karena sebuah campur tangan dari Sang Khalik yang luar biasa. Dalam mimpi besar Bethel Integrity, bisa menciptakan, bisa membantu, bisa menghantarkan seorang anak yang beriman, seorang anak yang bijak, seorang anak yang mampu berkarya melalui lembaga pendidikan TK, SD, SMP yang berasrama. Kenapa harus berasrama? Percaya apa tidak, lingkungan sosial, interaksi kita dengan sesama, dengan lingkungan, itu akan membentuk satu pola pikir, itu akan membentuk satu kepribadian. Bethel Integrity dalam terang firman Tuhan rindu untuk bisa mau membentuk dengan frame Alkitab. Alkitab yang saya akui sebagai dasar pemikiran, Alkitab yang saya pegang sebagai dasar untuk bertindak, Alkitab yang saya terima sebagai suatu cara berpikir untuk meraih masa depan. Saudara, di Bethel Integrity, kita bukan hanya berbicara tentang dunia pendidikan, tapi kita juga berbicara tentang bagaimana mengaktualisasikan pendidikan itu sendiri. Bahkan sebenarnya ada sebuah mimpi, yaitu gereja anak, di mana seorang anak mampu memimpin, di mana seorang anak mampu berkontribusi secara nyata dengan memberikan sumbangsi pemikiran berdasarkan kebenaran Alkitab, bercerita kepada anak-anaknya atau yang sering kita katakan berkhotbah, membawa teman-temannya memuji Tuhan atau yang sering kita katakan menyembah. Seorang anak ada dalam sebuah komunitas, seorang anak mampu berkontribusi dalam sebuah komunitas, dan ini yang saya katakan gereja anak. Gereja bukan dalam arti spesifik seperti gereja yang saat ini, tapi gereja yang sebenarnya saya maksud adalah sebuah konsep di mana setiap orang bisa berinteraksi dengan mempermuliakan nama Tuhan. Itu sebenarnya. Dan nanti pada goal yang selanjutnya, Bethel Integrity sangat rindu untuk terlibat secara langsung dalam pertumbuhan gereja. Kembali bukan hanya dalam pertumbuhan organisasi atau gedung, tapi bagaimana membuat kekristenan itu berdampak nyata. Melalui sekolah Alkitab, The Throne Bethel Integrity, kami rindu, saya rindu, untuk membawa setiap orang beriman kepada Sang Khalik, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat. Di mana Bethel Integrity dengan konsep kebenaran firman Tuhan mampu membuat seseorang bijak dalam memahami hidupnya sendiri, dalam memahami lingkungannya, dalam berinteraksi, sehingga kelak dia bisa berkarya. Saudara, doakan rencana ini berjalan dengan baik, bukan berarti tanpa tantangan. Rencana ini bisa dimulai pada tanggal 1 Oktober tahun 2024. Saudara bisa berasumsi dengan apa yang saya sampaikan.
Karena memang saudara punya pemikiran. Tapi yang menjadi satu pertanyaan adalah, apakah kita cukup hanya berasumsi tanpa bereaksi? Battle integrity bukan hanya untuk berpikir atau berkata-kata, tapi bereaksi. Ini tahun ke-8 bagi Taman Kanak-kanak Bethel. Ini tahun ke-4 masuk tahun ke-5 untuk Sekolah Dasar Teologi Battle Integrity. Hidup bukan hanya perkataan, tapi tindakan. Hidup bukan hanya menjadi hakim, tapi ada dalam sebuah perbuatan. Hidup itu harus berjalan. Saya sadar masih banyak kelemahan saya dalam kehidupan sosial ini. Saya sadar masih banyak hal-hal yang saya tinggalkan, di mana itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak baik. Kalau orang berkata itu mungkin menjadi batu sandungan. Tapi saudara, saya memang rindu untuk berubah lebih baik, bahkan mungkin memperbaiki diri kepada yang lebih baik dan memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu itu. Dalam menjalankan mimpi Battle Integrity, melahirkan seseorang yang beriman, menuntun seseorang untuk bijak, dan mengantarkan seseorang untuk bisa berkarya. Yayasan Battle Integrity berkomitmen setiap orang, setiap anak yang dididik di yayasan ini tidak harus memikirkan, tidak harus kebingungan dengan keuangan. Sehingga kita memberikan beasiswa penuh atau dengan istilah free bagi setiap orang yang mau dididik. Karena sebenarnya masalah pendidikan itu sederhana. Ada orang-orang yang ingin bersekolah atau menempuh pendidikan, tapi orang tuanya tidak mampu. Yayasan Battle Integrity ada di sana. Yang kedua, ada orang-orang yang ingin menempuh mendapatkan pendidikan, tapi orang tuanya tidak peduli. Yayasan Battle Integrity rindu hadir di sana. Karena apa? Banyak orang yang memang tidak mau menerima didikan, sehingga dia tidak menganggap penting sebuah proses pendidikan. Dia tidak menganggap penting sekolah. Dia tidak menganggap penting bagaimana menerima tuntunan. Memang Yayasan Battle Integrity belum memiliki sumber dana, belum memiliki sumber penghasilan. Tapi sampai dengan saat ini, Sang Khalik atau yang sering saya sebut Bapa, dia berkarya. Bahkan saudara, dalam menggapai, dalam menjalani mimpi-mimpi itu, Tuhan mengantarkan orang-orang tertentu untuk mempersiapkannya. Meskipun memang saya akui terkadang saya terseok-seok, terkadang saya menyandarkan kepala saya, sepertinya saya menghadapi sebuah kenyataan, hampir berputus asa. Tapi yang pasti Battle Integrity mendapat anugerah pertolongan dari Tuhan. Sehingga ada gedung, sehingga ada orang yang mau berkontribusi meskipun kami belum bisa memberikan balas jasa dari perbuatannya. Dan pada kesempatan ini saya juga berkata kepada saudara yang melihat video ini, mari berikan pemikiranmu untuk Battle Integrity. Berikan komitmenmu. Kita bersama membangun anak bangsa yang adalah gereja yang Tuhan kehendaki. Sampai saat ini ada satu pertanyaan yang sederhana yang menggelitik hati saya. Kenapa Tuhan Yesus berkata,
biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Karena orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Jadikan dirimu, jadikan hidupmu menjadi alat membawa mimpi besar Tuhan terjadi bagi dirimu sendiri, bagi lingkunganmu, bahkan bagi iman percayamu. Salam Tri Riding for Grace. Selamat pagi kalau saudara menyaksikannya pagi. Selamat siang kalau saudara memutarnya pada siang hari. Selamat malam kalau saudara menontonnya pada malam hari ini. Tetap semangat berkarya.